Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Asyura dengan NIM 23011266607. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Tata Kelola Kehutanan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS, MSI. Soal yang pertama yaitu jelaskan urgensi mempelajari mata kuliah Tata Kelola Kehutanan. Jadi menurut saya mempelajari mata kuliah Tata Kelola Kehutanan ini sangat penting karena hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung perekonomian, dan menunjang kehidupan masyarakat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana pengelolaan hutan dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Selain itu, mata kuliah ini membantu mahasiswa memahami berbagai permasalahan kehutanan yang terjadi di Indonesia, seperti deforestasi, kebakaran hutan, illegal logging, dan konflik lahan. Dengan memahami tata kelola kehutanan yang baik, mahasiswa dapat mengetahui peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga kelestarian hutan. Jadi menurut saya pengetahuan tentang tata kelola hutan ini sangat relevan karena di Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas dan menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, mata kuliah ini penting untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta mampu berkontribusi dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Jadi soal nomor 2, setelah mempelajari mata kuliah ini, coba kemukakan rekomendasi strategis untuk meningkatkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia. Jadi menurut saya, untuk meningkatkan tata kelola kehutanan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas yang merusak hutan seperti pembalakan liar dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu dilibatkan dalam pengelolaan hutan karena mereka memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah juga perlu memperluas program reboisasi dan rehabilitasi agar memanfaatkan teknologi untuk memantau kondisi kawasan hutan secara lebih efektif. Di samping itu, transparansi dalam pemberian izin pengelolaan hutan harus ditingkatkan agar tidak menimbulkan konflik dalam ketidakadilan. Jadi menurut saya pengelolaan hutan yang baik harus mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga hutan tetap lestari serta memanfaatkan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Baik, soal yang nomor 3 yaitu bandingkan tata kelola kehutanan di Indonesia dengan negara lain misalnya Malaysia atau Brazil. Apa pelajaran yang dapat diambil? Jadi saya di sini akan membandingkan dengan negara Malaysia. Tata kelola di Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kelestarian hutan sekaligus memanfaatkan sumber daya hutan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Namun Malaysia dinilai cukup berhasil dalam menerapkan pengelolaan hutan yang lebih terencana melalui sistem sertifikasi, pengawasan yang relatif ketat, dan pemanfaatan teknologi dalam pemantauan kawasan hutan. Sementara itu, di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pembalakan liar, kebakaran hutan, dan konflik lahan yang cukup kompleks. Meskipun demikian, Indonesia juga terus melakukan perbaikan melalui program perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, dan penguatan kebijakan lingkungan. Pelajaran yang dapat diambil dari negara Malaysia adalah pentingnya konsistensi dalam penegakan hukum, pengawasan yang lebih efektif, serta penerapan teknologi untuk mendukung pengelolaan hutan. Menurut saya, jika Indonesia mampu memperkuat aspek-aspek tersebut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan hutan, maka tata kelola kehutanan yang lebih berkelanjutan dapat terwujud. Baik, hanya sekianlah jawaban yang dapat saya berikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.